as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi ini Allah limpahkan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Wabil khusus kita berinteraksi dengan Al-Quran melalui tata bahasa Arab, sehingga dengan harapannya kita lebih lagi mendekati Al-Quran, lebih mencoba untuk akrab dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik ibu dan bapak sekalian, saya akan review, selalu mengulang-ulang di awal tentang bahasa Arab Al-Quran ini ya. Jadi ada dua tahapan kita mengupas tata bahasa Arab Al-Quran. Satu, terjemah perkata. Dua adalah analisis tata bahasa. Analisis tata bahasa meliputi tiga analisis. Satu, analisis kata. Dua, analisis kata-kata. Tiga, analisis kalimat. Analisis kata tidak lebih dari mengupas tentang analisis kata fiil, analisis kata isim, analisis kata haraf. Analisis kata fiil ada 9 poin bahasan. Satu, analisis kata fiil madi mudhari amr. Dua, analisis kata fiil ma'lum majhul atau aktif dan pasif. Tiga, analisis kata lazim dan muta'adi, yakni yang intransitif dan transitif. Yang keempat, analisis kata fiil sahih mu'tal, di mana fiil ada yang terbebas dari huruf ilat dan ada yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Kemudian yang kelima, analisis kata fiil jamid dan mutasarrif. Yang keenam, analisis kata fiil ta'ajub. Ketujuh, analisis kata fiil madhi dan dhammi. 8, analisis kata fiil mabni dan mu'rab. 9, analisis kata fiil sulasi dan rubai. Adapun untuk isim ada 8 poin pembahasan. 1, analisis kata isim ma'rifah nakira. 2, analisis kata isim muzakkar muannas. 3, analisis kata isim mufrad mutsanna jama'. 4, analisis kata isim jamid dan mustaq. 5, analisis kata isim maksur mankus dan mamdud. 6, analisis kata isim mu'rab dan mabni. Kemudian yang ketujuh, analisis kata asmaul khamsah. 8 adalah analisis kata isim ghair munsharif. Kemudian yang ketiga, analisis kata haraf, di mana ada 3 pembahasan. 1, haraf yang mendahului isim. 2, haraf yang mendahului fiil. 3, haraf yang mendahului bisa isim dan fiil. Kemudian yang kedua, analisis kata-kata, ada yang disebut dengan murakkab idhofi, gabungan kata yang terdiri dari mudhaf mudhaf ilaih. 2, analisis kata murakkab wasfi, mausuf sifat. 3, murakkab taukidi, yakni kata yang dikuatkan. Kemudian yang keempat adalah murakkab atfi, kata sambung. Kemudian yang kelima, murakkab mazzi, kata majmu'. Kemudian murakkab adadi, bilangan. Dan murakkab badali. Yang ketiga, analisis kalimat, yang ada 16. Di antara yang paling penting dari kalimat dalam bahasa Arab itu adalah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kita telah mengulang-ulang terus di awal dan mengaplikasikan di dalam setiap halaman mushaf surat Al-Baqarah. Nah, kita akan review, mengulang lagi dari awal, terutama berkaitan dengan mengaplikasikan jumlah fi'liyah.
Nah, ibu dan bapak sekalian, ternyata kupasan tentang ini sudah banyak orang menggarapnya, ya. Jadi saya menemukan beberapa tulisan berkaitan dengan analisis kalimat ini di dalam sebuah beberapa penelitian, ya. Yang ringkas ini adalah penelitian tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, ya. Kemudian ada juga ini lughatul Quran, adalah lughatul Quran fi surati Nur dirasatun fi tarkibin nahwi, menganalisis jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah hanya terdapat dalam surat An-Nur. Belum nanti ada lagi lughatul Quran fi juz' amma, ya. Bahasa Al-Quran dalam kupasan juz' amma yang meliputi mustawa sauti, mustawa sorfi, mustawa nahwi. Jadi analisis bunyi, fonologi, kemudian analisis sorof, ya, morfologi. Yang ketiga analisis ilmu nahwu yang mirip-mirip dengan kita, analisis kata, kata-kata dan kalimat, ya. Jadi ternyata banyak temannya kita ketika mengupas bahasa Arab Al-Quran ini, itu sudah berbagai banyak tulisan berkaitan dengan hal ini. Pun di Indonesia sudah mulai merebak bagaimana belajar bahasa Arab Al-Quran ini, ya. Termasuk ada dengan pembahasan tentang nahwu Al-Qurani, bagaimana struktur kalimat yang objek kajiannya adalah Al-Quran, sehingga bukan sekedar objek kajian, tapi bagaimana Al-Quran itu memberikan inspirasi berkaitan dengan tata bahasa, ya. Bukan inspirasi, bahkan menjadi nanti standar rujukan berkaitan dengan tata bahasa. Baik, kita akan lebih berakrab-akrab praktik dalam satu pola saja, yaitu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi dalam bahasa Arab tadi secara garis besar analisis kalimat itu ada yang disebut jumlah fi'liyah, ada yang disebut jumlah ismiyah. Apa jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan fi'il. Konstruksinya bisa terdiri dari fi'il dan fa'il, atau kedua fi'il dan naibul fa'il, ya. Satu fi'il dan fa'il, dua fi'il dan naibul fa'il. Sementara jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, ya. Jumlah fi'liyah yang terdiri fi'il dan fa'il, nanti fa'ilnya itu ada yang berbentuk isim zohir, ada yang berbentuk domir. Nah, yang menganalisis kata isim fi'il zohir ini ada sekitar 116 fa'il yang berbentuk zohir, dan untuk berupa domir itu ada 1000 sekian hanya di dalam surat Al-Baqarah. Biasa kita di awal itu dari kata per kata mengikuti ayat demi ayat. Nah, pada analisis kalimat kita akan coba mengelompokkan langsung yang memuat kata kerja tersebut atau kalimat tersebut, yaitu terdapat konstruksi fi'il dan fa'il. Ya Pak ya? Dan ini saya sudah rekapkan. Mangga kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Ulangi Pak. Ulangi. Artinya Allah telah mengunci
hati mereka. Merekanya nggak tertulis ya. Allah telah mengunci hati mereka ya. Mana fiil? Khatama. Mana fa'il? Allahu ya. Jadi fiil dalam bahasa Arab itu berperan jabatannya sebagai predikat. Sementara isim yang marfu yang terletak setelah fiil tersebut itulah yang disebut dengan fa'il, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia subjek kan lebih diawalkan, maka terjemahkan Allah terlebih dahulu. Tidak menutup Allah kan. Kalau kata per kata khatama telah menutup. Allahu Allah. Ketika dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia, maka subjek didahulukan menjadi Allah menutup hati mereka. Ya. Baik. Jadi khatama tadi apa, Pak? Fi'lun apa? Fi'lun madin. Ulangi. Khatama fi'lun madin. Ulangi. Khatama. I'rabnya, ingat semua fi'il madi, semua fi'il amar mabni atau mu'rab? Mabniyun ya. Tetapnya dalam keadaan apa? Fathah di akhirnya, khatama. Sehingga khatama fi'lun madin mabniun alal fathi. Nanti ketika ketemu ayat yang lain, kata yang lain sama. Nah, ini belajar mi'rabnya ya. Ulangi. Khatama fi'lun madin mabniun alal fathi. Ulangi. Khatama fi'lun madin mabniun alal fathi. Allahu. Apa jabatannya tadi? Fa'ilun. I'rabnya marfu'un. Ulangi. Fa'ilun marfu'un, tandanya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya, sampai sana ya. Ulangi. Khatama fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Cukup. Jadi pakusnya fi'il fa'il. Jar majrurnya biarkan. Ulangi. Khatamallahu ala qulubihim fazadahumullahu marada. Ulangi. Artinya ya, mana fiilnya? Zada. Ayo i'rab. Zada fi'lun madin mabniun alal fathi. Mana fa'ilnya? Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Cukup fi'il fa'il ya. Humnya nanti jadi objek atau maf'ul bih. Allah menambah penyakit objek yang pertama, hum objek kedua, atau hum objek satu, marunul objek kedua. Tiga. Amanan nasu. Ulangi. Yo, i'rabnya. Amana fi'lun madin mabniun 'alal fathi, an-nasu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, luar biasa. 3, 4. Amanas sufaha'u. Ulangi. Artinya ya, ini potongan ayat ya. Jadi kalau ini sejatinya tidak beriman. Tapi ini perkataan orang yang munafik itu ya. Dia mengatakan, apakah kami akan beriman kepada
para sahabat sebagaimana orang bodoh, orang yang picik akalnya beriman. Ya, ini ungkapan orang yang munafik tersebut, ya. Bukan memang orang bodoh di sini beriman. Ayo, amana fi'lun madin mabniun alal fathi as-sufaha'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, nanti kalau dipanjangkan lagi boleh. Kenapa? Gitu kan? Dengan dhamma li'annahu jam'u muzakkar jam'u taksirin, ya. Karena jamak taksir. Kemudian berikutnya rabihat tijaratuhum. Karir. Ulangi. Artinya ya, jadi langsung rabihat tijaratuhum, tidaklah beruntung, atau kalau mengikuti umumnya dalam bentuk bahasa Indonesia maka subjeknya yang didahulukan apa? Perniagaan mereka tidaklah beruntung, ya. Jadi subjeknya mana? Tijaratu, yang terdiri dari mudhafun ilaih. Ya, i'rab rabihat fi'lun madin mabniun alal fi'lun madin mabniun alal fathi. Jangan terkecoh tak yang ada di sini, karena tak di sini adalah ta'u ta'nis sakinah, tak penanda mu'anas. Jadi nanti fi'il madi itu kan ingat i'rabnya ada 3, mabninya ada 3, kan mabni kan, binanya ada 3. 1 mabniun alal fathi, 2 mabniun ala dhammi, 3 mabniun alal sukuni. Ulangi, 1 mabniun alal fathi, 2 mabniun ala dhammi, 3 mabniun ala sukuni. Maksudnya tetap fathah, tetap domah, tetap sukun. Ulangi, mabniun alal fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukuni. Kapan tetap fathah? Apabila mengandung dhamir huma, huwa, huma, hiya, huma. Ulangi, huwa, huma, hiya, huma. Maka mabniun alal fathi. Nah, hiya rabihat. Nah, itu berarti tetap fathah, yang dilihat haknya sebagai akhir, huruf terakhir dari kata dasar tersebut. Kedua, mabniun ala dhammi, manakala bertemu dengan wawul jamaah. Apa? Wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan kata ganti hum, mereka, cuma 1. Ya. Yang terakhir mabniun ala sukun. Kapan? Sisanya dari huna sampai nahnu. Ayo praktikan rabiha. Kembali lagi, nggak akan melupakan tasrif yang sudah kita kupas, Pak, ya. Jadi wah, saya nggak belajar tasrif takut dites, enggak lah. Jadi selalu kita akan amalkan ilmu yang pernah kita dapatkan, ya. Ya, ulangi rabiha, 1, 2, 3, tangannya. Rabiha, rabiha, rabihu, rabihat, rabihata, rabihna, rabihta, rabihtuma, rabihtum, rabihti, rabihtuma, rabihtunna, rabihtu, rabihna. Ulangi, jangan rabiha. Amana, 1, 2, 3. Amanna, amanta,
Nah, ya. Sekarang dzahaballahu binurihim, ulangi. Dzahaballahu binurihim, ulangi. Ulangi. Terjemahnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Zahaba fi'lun madin mabniun alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ya. Jelas ya, Pak? Yo, zahaba, tasrif lagi. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. I'rab sekali. Ulangi. Zahaba fi'lun madin mabniun alal fathi. 2. Zahaba fi'lun madin mabniun alal fathi. Zahabat mabni fi'lun madin mabniun alal fathi. Zahabata fi'lun madin mabniun alal fathi. Sekarang zahabu fi'lun madin mabniun ala dhammi. Zahabu memang wawunya sukun, tapi bukan wawunya. Lihat baknya jadi apa? Dhammi, doma. Ya, ulangi. Zahabu mabniun ala dhammi. Ya, cuma satu. Jadi nanti kapanpun ketemu itu, yaitu cuma 3 untuk mengartikulasikan posisi fi'il madi. Ya, tadi satu apa? Fi'lun madin mabniun alal fathi. Kalau ketemu wawu jama, fi'lun madin mabniun ala dhammi. Nah, mulai dari huna, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Apa harokat yang terdapat pada huruf ba? Zahab, sukun. Maka disebut fi'lun madin mabniun ala sukuni. Mudah kan, Pak? Mudah atau lebih mudah? Atau sangat mudah? Atau mudah-mudahan? Ya, alhamdulillah. Nah, nanti ini setelah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, saya ajak Bapak untuk berkenalan dengan i'rabul Quran lengkap. Ya, bukan hanya jumlah fi'liyah, setiap kata di i'rab. Ini ada pernah disampaikan ya, 5.000 sekitar 28 halaman. Satu mushaf Al-Qur'an, ya. Nih, udah mulai mulai Ramadan lagi tadi. Tidak terasa kita, Pak ya. Nah, jadi niatkan. Tahun kemarin sudah berniat. Berarti bukan diniatkan lagi. Tahun sekarang Ramadannya sudah kita akan mengamalkan tadarrus i'rabul Quran. Barang sehari seayat saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi harfu jarin mabniun alal kasri. Allahi lafdul jalalah majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Allahi bismillahi bismi dulu tadi ya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun wa huwa mudhafun. Allahi lafdul jalalah majrurun wa alamatu jarrihi kasratun wa huwa mudhafun ilaih. Bismillahirrahmani na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ar-rahimi na'tun ats-tsani lillahi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Nah, begitu ya.
Al-Fatihah saja sudah bisa ngi'rab alhamdulillah. Bapak sudah bisa khutbah pakai bahasa Arab padahal ngi'rab. Ya, mengi'rab Al-Fatihah pakai bahasa Arab, nah sudah bahasa Arab. Ya, Pak. Jadi itu satu apa? Fi'lun madin mabniun alal fathi, fi'lun madin mabniun ala dhammi, fi'lun madin mabniun ala sukuni. Ya. Kemudian walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Karir, ulangi. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Ulangi. Artinya ya, bisam'ihim sampai pendengaran saja, penglihatannya tidak dituliskan ayatnya ya. Baik. Jadi Allah, kalau Allah mendaki, mana fiilnya? Sya'a. Failnya Allahu. Persis seperti insya Allah. In haraf syartin, sya'a fi'lun madin mabniun alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ya. Kemudian berikutnya anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kerir, ulangi. Ulangi. Baik, ini kan agak panjang ini. Jangan terkecoh panjangnya. Kita ingin memfokuskan memandang mana fiil fa'ilnya. Mana fiilnya? Tajri. Mana fa'ilnya? Anhar. Sehingga terjemahnya Pak, sungai-sungai mengalir. Tajri, mengalir. Subjeknya mana yang mengalir itu apa? Sungai-sungai. Anhar jama dari nahrun, jamanya anhar. Sehingga kalau bapak dan ibu mewakofkan ayat ini, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada yang nanya sebelah ibu atau bapak itu anharu, anhari atau anharo? Anhar, ro atau ri atau ru? Kan ada di tulisannya ru. Ya, kenapa dibaca ru? Fa'ilun, subjek. Subjek itu i'rabnya mesti apa? Marfu. Ciri rafanya dengan apa? Dhamma. Ya. Jadi nanti terutama di dalam ayat-ayat ketika diwaqaf kita suka ragu kan? Ya, bunyi akhirnya a i u. Nah, itu akan diselesaikan dengan i'rab. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Tsar itu ro, ri atau ru? Inna a'tainakal kautsar. Ro, ri, ru. Dan harus bertanggung jawab, bukan sekedar milih A, I, U seperti hanya akan pemilu. Jadi harus bertanggung jawab ketika kita milih, punya argumen yang kuat. Kenapa kita milih rofah, nasab dan jar atau jajem. Kita berlatih bukan hanya mau pemilu Pak ya, tapi kita ngi'rab pun suka berlatih dengan berargumen. Apa? Ro, ri, ru? Ro. Kenapa ro? Ya karena tertulis. Tapi kalau bagi yang i'rabul Quran, bukan hanya karena tertulis, karena kita paham bahwa ro itu kedudukannya sebagai objek atau maf'ulun
bi, di mana maf'ulun bi atau objek itu mesti mansub, ciri mansubnya, ciri nasabnya dengan fathah. Nah, kita nggak akan ketemu ini yang mansub kecuali nanti kepada isim yang setelahnya atau objeknya yang kita jadi pastikan fokus kita adalah fiil. Nah, di sini kan zohir, nampak. Ini khusus yang zohir saja, ya, bukan yang domir. Madza aradallahu bihadza mathala, karir. Madza aradallahu bihadza mathala. Madza aradallahu bihadza mathala. Ulangi. Langsung nangkap ya. Tanpa lihat. 1, 2, 3. Madza aradallahu bihadza mathala, karir. Madza aradallahu bihadza mathala. Nah, ini akan mempengaruhi juga, paham itu akan mempengaruhi kemudahan untuk hafal. Kalau kita paham, berarti madza aradallahu bihadza mathala. Nah, madza itu adalah apa? Madza apa? Madza ismu istifham, kata tanya. Masih ingat apa? Ma, ada apa? Madza, bagaimana? Kaifa, di mana? Aina, kapan? When, kapan? Mata, berapa? Kam, siapa? Man, ya. Yang mana? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Pasti hafal tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana? Ayyu, karena ada bi, fabi ayyi. Ini kata tanya yang satu-satunya mu'rab, yang lainnya mabni, gitu kan? Nah, kembali, madza aradallahu, mana fiilnya? Arada, mudhari'nya arada yuridu, masdarnya iradatan, orangnya arada yuridu iradatan, orangnya muridun. Jadi murid itu bahasa Arab. Karena itu kalau yang paham akan kata murid ini dalam bahasa Arab, nggak mau tuh diganti dengan siswa, nggak mau diganti dengan peserta. Peserta didik sebagai peserta. Sebab kata murid adalah orang yang berkehendak, keinginan kuat. Jadi bangga dengan murid. Karena dikatakan murid kalau punya keinginan yang kuat. Kalau keinginan tidak kuat itu bukan murid itu. Ya, muridun. Nah, madza aradallah? Yo. Arada fi'lun madin mabniun alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu, ya. Kemudian amarallahu bihi ayyusala, karir. Ulangi. Amarallahu bihi ayyusala. Ulangi. Amarallahu bihi ayyusala. Ulangi. Amarallahu bihi ayyusala. Amara, memerintah, memerintah, ya. Allah bihi, dengannya ayyusala, untuk disambungkan. Allah memerintahkan dengannya apa yang mesti disambungkan, digunakan menjadi terjemahan kemana, memutuskan apa yang diperintahkan,
Allah untuk disambungkan. Secara kalimat ini Allah memerintahkan dengannya untuk disambungkan. Amaro, fi'il mudhari'nya ya'muru. Amaro ya'muru, ya, memerintah kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Pakai mudhari. Betul, ya'muruna mereka. Kalau kalian ta'muruna, boleh mereka. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kalian ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi amaro itu fi'il madi, ya. Amaro fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, karir. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ulangi. Ulangi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk murojaah. Baca ini tapi lanjutkan, Pak. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati, teruskan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kan bisa begitu kan? Oh iya, kan lanjutkan. Karena kan Bapak sudah hafal kan? Alhamdulillah, 100 ayat sudah hafal kan? Alhamdulillah. Wa idz qala rabbuka, qala fi'lun madin mabniun alal fathi. Rabbuka, rabbu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Dan ini sebagai mudhaf, ka-nya sebagai mudhafun ilaih, ya. Tuhanmu berkata, ya. Kemudian ingat, qala mudhari'nya yaqulu, amarnya qul. Qala itu fi'il apa? Sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Penyakitan. Mu'tal. Mu'tal apa namanya? Ada 5 jenis mu'tal. Di awal, di tengah, di akhir. Di tengah namanya ajwab. Di awal misal. Di tengah ajwab. Di akhir nakis. Awal, takhir lapib, mapruk. Tengah, akhir lapib, makrun. Analisis katanya tidak boleh ditinggal. Sahih mu'tal, ya. Nah, kemudian fa'azallahuma syaitanu, karir. Ulangi. Fa'azallahuma syaitanu. Ulangi. 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 Mana fi'ilnya? Azalla. Fa-nya adalah haraf, ya. Fa-azalla. Azalla itu fi'ilnya, ya. Fa-nya haraf. Azalla, ya. Azalla. I'rab. Azalla fi'lun madin mabniun alal fathi. Mana fa'ilnya? Asyaitanu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Nah, huma adalah maf'ulun bi. Nanti konstruksinya ternyata dalam jumlah fi'il itu tidak mesti fi'il, fa'il, fi'il, fa'il. Ada kalanya fi'il, kemudian objek atau maf'ul bi baru fa'il. Ya, nah nanti itu dikelompokkan itu, Pak. Ini sebagaimana surat Al-An-Nur ini. Cuma satu surat, 500 halaman. Satu surat An-Nur. Nanti mana yang fi'il fa'il saja, mana fi'il maf'ul fa'il, diurai seperti, sehingga mengelompokkan dengan mudah secara struktur. Ketika dalam bentuk kalimat, diharapkan ketika kita baca Al-Quran sudah paham berinteraksi.
Tidak terlalu fokus kepada terjemah perkata lagi, tapi sudah langsung. Ya. Azallahuma syaitan, ini menunjukkan bahwa siapa yang menggoda Adam? Ya, setan, bukan Hawa. Ya. Jadi tidak memposisikan perempuan itu sebagai penggoda. Karena nanti ternyata ada ungkapan innan nisaa min habaili syaitan. Perempuan itu tali jerat pengikat setan. Ternyata itu dalam kamus ya, ba'labak itu ada wisdom, ada kalimat-kalimat mahfuzat lah gitu ya. Nah, tapi ditelusur-telusur itu kan bukan dalam ajaran Islam ya. Jadi bukanlah lelaki itu penggoda wanita atau wanita pun penggoda laki-laki, tapi laki dan perempuan digoda oleh syaitan. Fa'azallahuma, nah, Adam dan Hawa digoda, digelincirkan oleh syaitan. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, karir. Ulangi. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, karir. Mana fiilnya? Talaqqa, ya. Talaqqa, menerima. Bapak kenal kata talaqqa? Kaitannya dengan ngaji Al-Quran apa, ada istilah apa? Talaki. Apa talaki? Menerima, ya, dengan berhadap-hadapan itu talaki, ya. Talaqqa, fiilnya apa? Talaqqa. Talaqqa itu saya menerima ilmu dari siapa? Talaqaitul hadisa min siapa? Ya. Nah, di sini siapa yang menerima? Adam. Ya, i'rabnya. Talaqqa fi'lun madin mabniun alal fathi. Mana patahnya? Bukan. Mana patahnya? Muqaddaro. Karena ini fi'il nakis, nggak bisa dibunyikan talaqoya. Ini kan bukan iya, tapi alif maksuro. Ingat tadi fi'il nakis. Ya, jelas? Adamu apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ya. Talaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, jama dari kalimah kata. Kalimatin kata-kata, beberapa kata-kata. Kemudian fa imma yatiyannakum minni hudan, karir. Ke mana Pak? Kanan, kiri? Ini? Nah. Ya, mangga. Fa imma yatiyannakum minni hudan, karir. Mana fi'il fa'ilnya? Ya, tia. Ya, tia. Nah, ini apa? Fi'lun. Oh, karena di awal madin. Ini ketemu baru apa? Fi'lun mudhari'un. Fi'il madinya apa? Ata ya'ti. Ingat, kalau fi'lun madin itu mabniun seluruhnya. Fi'lu amrin juga mabniun seluruhnya. Tapi kalau fi'lun mudhari'un, ada yang tetap, ada yang berubah, ada yang mabniun, ada yang mu'rabun. Banyaknya mu'rab atau mabni? Mu'rabun. Sekarang ini ya tianna, yo, mabni mu'rab,
mabni mu'rab. Nah, ini kan sebagai ujian dari kelulusan apakah memahami fiil yang mabni dan yang mu'rab. Nah, jadi analisis fiil ada mabni, ada mu'rab. Fiil madi mabni, amar mabni, fiil mudhari ada yang mu'rab. Kapan yang mu'rab itu? Yang lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang tidak bertemu sesuatu pun yang menempel padanya, yang disebut kita anita. Yang kedua af'alul khamsah, fiil mudhari yang menempel padanya domir huma, hum, antuma, antum dan anti. Adapun kata fiil mudhari yang mengandung domir hunna dan antuna itu mabni. Coba Pak, jangan yaji, itu yang mudah. Apa tadi? Kata kalimat sebelumnya apa? Zahaba atau fahima, paham. Ayo, tasrif Pak. Fahima, yafhamu. Yo, 1 2 3. Yafhamu, yafhamani, yafhamuna. Ulangi. Terus tafhamu, tafhamani, yafhamna. Tafhamu, tafhamani, tafhamuna, tafhamina, tafhamani, tafhamna. Afhamu, nafhamu. Bagi 3 kelompok, ya. Untuk yang anita, ana, afhamu, nahnu, nafhamu, huwa, yafhamu, hiya, tafhamu, anta, tafhamu. Bunyi akhirnya apa? Bunyi akhirnya apa? Dhammah. Dia mu'rabun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Yang yafhamani, yafhamuna, tafhamani, tafhamuna, tafhamina, itu af'alul khamsah. Fiil yang 5 itu mu'rab, dia marfu. Ciri marfunya apa? Tununi, tetapnya huruf nun. Huna dan antuna mabniun ala sukun. Kalau fi'lun mudhari ketemu ya yang nun taukid na bertasdid, itu namanya apa? Nun taukid. Ini kata yang berbeda, huruf yang berbeda disebut harfu taukid, ya. Adalah mabni alal fathi, makanya ya'tiya. Ya, kan fi'il mudhari itu mabni ada 2 keadaan. Satu pada kasus fi'il mudhari yang mengandung nun niswah, nun yang menunjukkan jama' muannas itu hunna dan antuna. Yang kedua bertemu dengan nunut taukidi, nun yang menunjukkan tenegas, itu nun taukid. Diingat-ingat lagi, di analisis kata fi'il mu'rab dan mabni itu wajib dengan isi mu'rab mabni itu bagi yang ingin terampil di dalam i'rab. Baik. Jadi ya'tiyani fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi litisalihi binuni taukidi. Ya, udah panjang. Kemudian fa'ilnya mana? Ini kan predikat, fa'ilnya mana? Subjeknya mana? Mana subjeknya? Yang datang kepada kalian dariku itu mana? Apa yang datang kepada kalian? Hudan. Jadi kan kalau secara arti terjemah perkata itu membantu. Jadi i'rab dan terjemah itu saling berjalin berkelindan. Itu saling membantu, memahamkan. I'rab bisa membantu makna, makna bisa membantu i'rab. Jadi apa yang datang kepada petunjuk, nah berarti kan bukan memudahkan.
Jadi hudan itu apa ya tadi jabatannya? Fa'ilun. Kalau fa'il kan mesti apa? Marfu'un. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Mana domahnya? Muqaddarah. Jangan nggak ada. Karena pasti ada. Cuma ada yang nampak, ada yang tak nampak. Kenapa hudan tidak nampak? Ingat analisis kata isim mabni mu'rab. Ya, ingat 10 isim. 1. Isim mufrad, isim musanna, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, isim maksur, isim mankus, isim mamdud, asmaul khamsah, ghair munsharif. Pada kasus isim maksur marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan dhammah fathah muqaddarah, majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Kenapa? Ta'azzur, tidak bisa dibunyikan. Berbeda dengan isim mufrad. Ya, Muhammadun, muslimun, musliman, muslimin. I'rabnya nampak, ya, zahiran. Ingat apa i'rab? Al-i'rabu wa tagiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili dakhilati alaiha lafzan au takdiron. Ada yang lafzon, lafaznya diungkapkan, ada yang takdiron, muqaddarah tadi. Ya. Jadi hudan adalah marfu. Kemudian berikutnya la tazzi nafsun an nafsin syai'a. Ya, ulangi. Baik. Mana fiilnya? Tazzi. Failnya nafsun. I'rab. Tazzi fi'lun mudhari'un. Pasti i'rabnya. Kalau fi'il mudhari tidak diawali kata yang menasabkan atau menjazmkan pasti marfu'un. Wa alamatu rafihi dhammatun. Mana domanya? Enggak ada. Ada, tapi tidak nampak. Kenapa? Fi'il mu'tal akhir, ya. Jaza, yazi, ingat jaza tadi fi'il nakis, ya. Nah, jadi tidak bisa tidak ditampakkan karena berat. Taziyu, enggak tazi, ya. Nafsun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu, ya. Wa qala Musa liqaumihi, qala tadi sudah fi'lun madin mabniun alal fathi Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu muqaddarah, ya. Kenapa muqaddarah? Isim maksur. Tadi Huda, Musa, Isa, Salma, jelas. Nah, si i'rab tadi, pengetahuan dasar i'rab itu langsung pada muncul, Pak. Ya. Untuk ngikut memilih. Bukan pemilu. Memilih, oh ini marfu mansub majrur, ya. Nah, fa akhadatu musaiqah. Mana fiilnya? Akhadat. Ya, fi'lun madin mabniun alal fathi. Mana failnya? As-saiqatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Wa idistasqa Musa, ingatlah ketika Musa minta air. Istasqa fi'lun madin mabniun alal fathi, ya. Patahnya muqaddarah, istaqoya, bukan ya itu. Kan alif maksura. Musa fa'ilun, i'rabnya
marfuun pasti, kalau fa'il marfuun wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Jelas Pak? Nah, ini nanti bisa dibaca, diulang-ulang, dijaharkan. Saya sudah kumpulkan 1 juz. Jadi Bapak sudah selesai 1 juz fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Bisa dipakai untuk murojaah. Ya, nanti ketika ini bisa melanjutkan ayat sebelum dan sesudahnya. Oh, indikator hafalan Bapak dan Ibu masih terjaga. Terjaga atau tertidur? Ya, terakhir sekarang ini kan langsung dari ayat. Ini memudahkan apakah dengan belajar bahasa Arab Al-Quran yang momot tata bahasanya itu lebih kental, kita bisa bercakap-cakap? Ya bisa, karena bercakap-cakap juga menggunakan tata bahasa. Sekarang ayo, satu orang mau berapa puluh buat kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mau fi'ilnya madi, mudhari, amar, terserah. Mangga, silakan. Yo, mangga Pak. Ayo Pak. Ah, itu yang sudah ada. Itu menunjukkan Bapak berhasil menyerapnya. Tinggal bukan sekedar menyerap, tapi mengembangkan. Nah, ayo mengembangkan yang berproses dari yang ada tata bahasanya, tidak ada kosakatanya di sini. Yo, apa lagi? Ayo Pak. Ayo. Nah, ini kan belajar. Bedanya nanti bercakap itu walaupun Bapak paham ya. Yo, apa? Qara'al mudarrisul Qur'ana. Yo, ulangi. Qara'al mudarrisul Qur'ana. Qara'a fi'lun madin mabdin alal fatih, mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Terus. Haya, istamir. Haya, bismillah. Yalah. Haj. Apa? Wah, yalah, Masya Allah. Apa? Ja'ar rijalu. Ja'ar rijalu. 6. Ja'ar rijalu minal masjidi. Ayah. 6. Ja'a fi'lun madin mabdin alal Fatih ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammatu. Ayah, istamir. Ayah. Khalas? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'lun madin mabniun alal Fatih an-nabiyyu fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammatu. Mumtaz. Haya, istamir. Ayo Pak. Baik. Nah, itu nanti prakteknya. Kalau ingin banyak kosakata pengembangan, ya harus kita berlatih. Ya. Tapi saya mah cukup Al-Quran saja. Ya, juga berlatih dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk pada kami. Baik petunjuk berupa informasi, saya ingat-ingat, baik petunjuk berupa taufik, bisa menjalankan petunjuk itu, maupun petunjuk dalam pengertian istiqomah sampai akhir hayat. Kan selalu berdoa gitu Pak ya. Bapak berpikir juga enggak, atau bukan berpikir terbersit enggak ketika ihdinas siratal mustaqim juga minta ditunjukkan, diberikan taufik untuk memahami bahasa Arab Al-Quran? Harusnya terunjuk. Dan itu akan bisa masuk, Allah akan memberikan petunjuk dengan catatan
terhindar kita dari sikap-sikap yang Allah tidak akan berikan petunjuk itu. Kepada siapa? Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kalau kita kafir, ingkar, menolak petunjuk pelajaran itu tidak akan nyampe. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang zalim. Kalau kita zulmun, menganiaya diri sendiri, kemudian kita gelap-gelap tidak mau terbuka, maka petunjuk itu tidak akan masuk. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Fasik itu apa? Bengkok, keluar, khurujun an syariatillah. Tadinya semangat, tadinya rajin, tapi males balik nih aja. Nggak akan nyampe. Innallaha la yahdi kadzdzab, pendusta. Apa yang kita harapkan itu tidak sejalan dengan upayanya. Ada kalimat-kalimat menarik ini, ya, dari seorang ahli pengamat politik, apa? Yang mirip dengan ajaran Al-Quran. Hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Ulangi. Jadi sejauh mana kita memahami itu ikhtiar kita. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, innallaha, Allah tidak akan berikan petunjuk kepada siapa? Khainun, yang berkhianat. Nah, ternyata ayat-ayat itu dahsyat sekali. Bukan hanya berkaitan dengan akidah semata, tapi juga digunakan untuk kepentingan kita sehari-hari, praktis. Itu gak mungkin kita sampai kalau keinginan kita itu tidak diikuti dengan ikhtiar yang maksimal. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, berikan, tambahkan aku ilmu. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, setelah belajar ini nambahkan ilmu. Paling tidak hari ini kita sudah berakrabria dengan jumlah fi'liyah yang fi'ilnya terdiri dari isim zohir. Nanti adalah isim domir, tapi itu sudah dipelajari sesungguhnya, bahkan dikuasai ketika kita belajar tasrif. Karena pada tasrifan itu kata kerja menempel subjek padanya itu sebagai fa'il tadi itu, ya. Contoh tadi apa? Zahaba. Yo, 1, 2, 3. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Zahaba kalimat bukan? Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Ada huanya? Jangan katakan huwa kalau tidak ada huanya. Tapi disebut domirun mustatirun, kata yang sembunyi, nyumput. Takdiru, ya takdirnya, kata tersiratnya huwa. Nah, sistematikanya begitu. Zahaba fi'lun madin mabniun alal fati. Fa'ilnya mana? Mana fa'ilnya? Zahaba. Enggak mustatir, nampak bariz. Apa yang nampaknya? Alif. Aliful tasniyah. Alif yang menunjukkan dua, itulah fa'ilnya. Mabniun fi mahali raf'in. Jadi semuanya nanti untuk yang domir mabniun, tapi kan fi mahali, menempati posisi rofa, karena kan fa'il itu mesti rofa, tapi berhubung domir itu mabni, maka fi mahali raf'in. Dahabu fi'lun madin mabniun ala domi wa wawul jamaati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Kenapa? Fa'ilun, karena
fa'il. Nah, nanti akan diperdalam lagi yang jumlah fi'liyah yang fa'ilnya domir. Ya. Nah, nanti ya kemudian baru jumlah fi'il fa'il naibul fa'il. Baru nanti jumlah ismiyah. Selesai sudah. Jadi sesuai dengan doa kita, ikhtiar kita, mudah-mudahan sesuai dengan doa kita. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.